إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimahullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dibangunkan kembali dari tidur kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan nikmat hidayah, nikmat iman, sehingga kesempatan dan kesehatan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid ke sini. Mudah-mudahan langkah kita menuju masjid sini, pertemuan kita di tempat yang berbarokah ini, semoga Allah menjadikan satu pertemuan yang dibarokahi, satu pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimahullah. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam, di dalam persoalan Islam, satu ucapan yang dengan ucapan itu saya sudah cukup dan tidak akan minta bertanya pada yang lain." Itu ucapan yang simple tapi bermakna kira-kira itu. Apa yang kira-kira harus katakan? Kemudian Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ucapkan, katakan, aku beriman kepada Allah. Itu mustaqim, kemudian kamu harus konsisten dengan ucapan itu. Ucapkan, aku beriman kepada Allah, kemudian kamu konsisten dengan ucapan itu. Jangan sekalian rahimahullah, istiqomah di dalam Islam atau dalam banyak hal yang biasanya diartikan dengan konsisten, itu sesungguhnya menyangkut persoalan apa? Apakah menyangkut persoalan-persoalan ibadah atau perilaku? Jawari, jadi anggota tubuh. Anggota tubuh ini bisa perbuatan, bisa langkah, bisa ucapan, tapi ataukah istiqomah itu sesungguhnya satu perbuatan hati, sehingga karena dia perbuatan hati, maka apa yang kemudian terlahir dari anggota tubuh manusia itu sesungguhnya cerminan dari hati itu. Apa yang dijawab oleh Rasulullah berangkat dari pertanyaan sahabat tadi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Itu tentu saja Rasulullah memang tidak bermaksud untuk menjelaskan di dalam salah satu firman-Nya, tapi ternyata Rasulullah itu sama dengan firman Allah di dalam surah Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
Ini innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sebelum saya jelaskan tentang istiqamah, ayat ini merupakan salah satu janji Allah yang akan diberikan kepada orang istiqamah, yaitu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Oleh para ahli tafsir, ayat ini menggambarkan tentang situasi sakaratul maut bagi orang yang istiqamah. Situasi sakaratul maut bagi orang mukmin. Apa tatanazzalu 'alaihimul malaikah? Bapak, Ibu dan saudara sekalian, Rasulullah menggambarkan bahwa sakaratul maut itu adalah satu situasi yang sangat mencekam dan menakutkan. Di sanalah manusia akan sangat ditentukan dan seluruh berjalan panjang. Makanya pada saat itu syaitan itu mengerahkan dengan seluruh kemampuannya. Kenapa? Karena itu ada saat-saat yang menentukan, yang kemudian kita kenal dengan apakah seseorang menjadi husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi Allah menjamin. Allah menyatakan di dalam ayat ini, bagi orang yang selalu istiqomah di dalam jalan hidupnya, Allah akan membackup dia pada saat-saat yang sangat kritis, yaitu dengan menurunkan tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat turun banyak sekali. Tatanazzalu itu turun berombong-rombongan. Alla takhafu wa la tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu, masih kuat. Kamu jangan takut, jangan takut, jangan takut, dan jangan bersedih. Oleh para ahli tafsir, ayat ini dikontekskan dengan situasi akhirat. Maksudnya kamu nggak usah takut untuk menghadapi hidup setelah mati. Kamu kan punya istiqomah. Wala tahzanu, dan kamu jangan bersedih hati karena kalian tinggalkan. Ada di dalam ayat yang lain bersama, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surat Al-Ahqaf. La ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Janji Allah kepada orang istiqomah, Dia akan menurunkan sekian banyak malaikat untuk membackup dia pada saat-saat kondisi sangat kritis. Karena saat itulah manusia sangat nasibnya akan ditentukan. Di dalam surah Al-Kahf, saya memahami ada janji Allah juga yang diberikan kepada orang-orang istiqomah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang istiqomah itu dia akan bisa mengalahkan rasa takut yang muncul dari dalam dirinya. Jamaah sekalian, takut adalah hal yang wajar yang dimiliki oleh manusia. Takut adalah menyangkut hal-hal yang belum terjadi di masa depan kita. Nanti seperti apa ya saya? Nanti seperti apa? Masa depan itu bisa dua, bisa masa depan dalam perjalanan hidup kita di dunia, atau masa depan menyangkut hidup setelah mati. Yang pasti bahwa takut adalah menyangkut persoalan yang belum terjadi. Bapak dan saudara, sebagaimana informasi yang diberikan informasi dari Al-Quran bahwa secara fisik ada sebuah perjalanan umur manusia itu. Allah alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban. Allah menciptakan
Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah itu berproses, mereka menjadi kuat, menjadi berdaya. Tapi tsumma min ba'di quwwatin dha'fan asyidda. Setelah itu, setelah berdaya, kamu akan mengalami ketidakberdayaan yang kedua, yaitu pada masa tua. Bapak dan saudara, maka menjadi sangat wajar dan sudah seharusnya sebenarnya, menjadi sangat wajar dan seharusnya ketika seseorang sudah melampaui masa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan asyidda, ketika dia mengalami ketidakberdayaan yang kedua, yaitu pada usia lanjut, memang seharusnya dia harus mempersiapkan masa depannya itu sudah tidak di dunia lagi, karena dia tidak akan mungkin kembali berdaya. Disinilah adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa sesungguhnya bagi mereka yang dikaruniai usia tua, tapi di usia tua itu dia kemudian dia menjadi istiqomah. Makanya nanti akan kita bahas kenapa pakai rumah. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara, nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada hambanya yang kemudian sampai bisa melampaui jalan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan asyidda pada usia tua, bukan usia tuanya itu sesungguhnya yang jadi nikmat. Bukan dia dikasih umur panjang yang itu yang sesungguhnya rahmat dari Allah, tidak itu. Tapi di usia di mana tua itu dia kemudian dia menjadi baik. Itu kalau kita menggunakan masa depan itu pada orang yang dikaruniai usia sudah sampai usia tua. Tua ini gimana kurangnya? Kalau kita menggunakan kesepakatan bahasaan di dalam para ulama, tua itu dimulai dari yang ada definisi nama syekh. Syekh itu orang tua, tapi didefinisikan oleh para ulama siapa yang dimulai saat kapan? Man balagha arba'ina sanah. Dimulai dari usia 40 turun. Jadi kalau orang sudah mulai usia 40 ini sudah puncak, setelah itu baru dia turun. Saya ini sudah mulai turun, jadi sudah mulai tua. Kalau sudah semakin jauh, ya semakin jauh, ya. Maka adalah sebuah kecelakaan sesungguhnya ketika seseorang dikasih usia tua, tapi dia masa depannya di depan sini, masa depannya ke dunia, karena ini masa depannya ke sana. Jadi inilah kesadaran atas hidup setelah mati di usia tua, itulah yang sesungguhnya nikmatnya. Itulah sesungguhnya nikmatnya. Makanya Bapak Ibu yang memang dikaruniai usia lebih panjang, maksudnya sampai tua, sesungguhnya Bapak Ibu bukan saja berteori sesungguhnya, tetapi Bapak Ibu sedang membuktikan bahwa sebenarnya kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika saya bisa dekat dengan Tuhan. Ini belum saya alami. Mungkin belum dialami oleh Bapak Ibu selesai. Ternyata yang namanya bahagia itu bukan karena saya bisa naik mobil, bisa pergi kemana-mana, ya Allah. Ternyata yang bahagia ketika saya dekat dengan Tuhan. Ini dia. Nah, rasa takut itu biasanya sudah tidak pada dunia lagi sesungguhnya. Maka ketika dia punya rasa takut nanti kalau mati bagaimana, ini positif. Rasa takut yang positif. Tapi kalau kemudian dia sudah tua tapi rasa takutnya itu masih berkisar tentang dunia, ini oleh Ibnu Athaillah dikatakan bahwa wah kasihan orang ini, karena sesungguhnya setan lebih mempengaruhi dirinya daripada nur ilahiyah. Bapak dan saudara sekalian, tetapi rasa takut yang dialami oleh mereka yang usianya di bawah 40 atau masih 40, gambarannya masih kuat-kuatnya, itu takutnya dua. Takut menyangkut hari tuanya. Nanti saya tua gimana ya saya? Siapa nanti kalau saya tua bagaimana ya itu?
Ada rasa takut menyangkut hari tuanya, ditambah rasa takut setelah matinya. Nah, inilah Bapak dan Ibu, Allah menjanjikan kepada siapa saja yang istiqomah dalam menjalani hidupnya itu, orang ini diberikan kekuatan energi begitu besar sehingga dia bisa mengalahkan rasa takut. Bapak dan Saudara, ada dua, mengalahkan rasa takut dan dia bisa mengatasi dirinya sehingga dia tidak bisa menghadapi persoalan hidup yang sulit, sesulit apapun dengan legowo, tidak merasa bersedih dalam rasa berat. Dia tidak punya rasa takut walaupun yang lalu, dan dia tidak bersedih dalam jalan sehari. Inilah Bapak dan Ibu saudara sekalian, janji Allah. Dan saya kira kita semuanya menginginkan janji ini. Kita semuanya menginginkan janji Allah ini. Dan ini hak pada siapapun, bukan saja ustadz, bukan saja kiai, bukan mereka yang berpendidikan tinggi, tidak. Ini akan menjadi hak siapapun, asalkan dia, kata Rasulullah, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Asalkan istiqomah. Jangan sekali. Sebelum saya baca istiqomah, di situ ada sebuah kalimat tsumma. Kenapa tidak begini? Berimanlah kamu dan istiqomahlah. Pakai dan. Tsumma itu kemudian. Kalau bahasa Indonesia kan, kalau kita menggunakan struktur bahasa Indonesia yang sederhana, itu kan sesungguhnya lebih enak menggunakan dan. Ucapkan aku beriman kepada Allah dan istiqomah, itu kan enak ya. Tapi ternyata tidak. Rasulullah dan juga Al-Quran itu menggunakan tsumma. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Pilihan kata di dalam Al-Quran tentu saja bukan kebetulan, tapi pilihan kata itu akan memberikan karakter lebih kuat di dalam kata itu. Tsumma yang di dalam bahasa Indonesia artinya kemudian. Kemudian itu kalau di dalam bahasa namanya tartib alat taroha. Dia memang mengiringi, tapi pengiringan itu nanti. Saya tunjukkan dulu. Ja'a Muhammadun tsumma Amr. Kalau Ja'a Muhammadun wa Amr, misalnya Muhammad dan Amr datang. Kalau begitu Muhammad dan Amr, kita tidak tahu mana yang lebih dulu. Kata itu menunjukkan bahwa Muhammad dan Amr datang bersama-sama. Ada lagi dalam bahasa Arab, Ja'a Muhammad fa'amr. Muhammad datang lalu diikuti oleh Amr. Nah, pasti Muhammad ini yang datang lebih dulu, tapi diikuti diiringi tidak berapa lama. Kemudian tapi ada juga Ja'a Muhammadun tsumma Amr. Amr datang, Muhammad datang, kemudian Amr juga datang. Pada kalimat yang ketiga ini seakan-akan yang datang cuma Muhammad. Amr datang kan? Seakan-akan tidak datang Amr. Tapi kemudian setelah lama, kemudian ternyata Amr datang juga. Bapak dan Saudara, apa sesungguhnya yang bisa kita pahami dari ilustrasi seperti ini, ilustrasi bahasa ini? Sebenarnya yang terpenting itu bukan saja kita bisa mengucapkan Rabbuna Allah. Yang terpenting itu bukan mengucapkan Rabbuna Allahnya, Tuhan kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tetapi yang terpenting adalah istiqomahnya. Untungnya Bapak dan Saudara, Al-Quran tidak menggunakan wastaqim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah wastaqim. Tidak menggunakan itu. Kenapa? Karena yang terpenting dari iman itu adalah di akhir. Maka tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim bahwa dia sudah merasa aman sekarang. Sekaligus dia juga tidak boleh menvonis orang lain pada jahat, karena sama-sama tidak tahu. Itu semua. Makanya ada penjelasan dari Abu Bakar. Ada para ulama
Misalnya ada orang hidupnya jahat banget, pokoknya bergelimang dosa. Kok di akhirnya kok di akhirnya itu dia jadi baik dan mati dalam keadaan baik, maka kemudian dikatakan dia mati dalam keadaan istiqomah. Jadi Bapak dan Saudara, kata summa inilah yang menjadikan kita selalu berusaha yang kita lakukan dan juga berdoa kepada Allah SWT. Maka setiap kali bahkan itu melewati atau para sahabat melewati ayat ini di dalam surah Fussilat itu, kemudian dia mengangkat tangannya, Allah rizqna istiqamah, Allah rizqna istiqamah, Allah rizqna istiqamah. Ya Allah, karuniakan kami istiqamah. Jadi istiqamah itu yang terpenting. Tapi meskipun begitu, istiqamah itu ada satu proses panjang karena dia berhenti. Dia memang mengiringi. Jadi kalau begitu seakan-akan kata-kata aku beriman kepada Allah seakan-akan itu saja. Tidak. Karena sesungguhnya itu akan menjadi tidak berarti ketika dia tidak istiqomah. Tetapi kemudian istiqomah itu dijelaskan dalam summa, kemudian. Jadi kalau begitu disadari betul oleh Al-Quran bahwa ada satu proses panjang. Maka ada konsekuensi sesungguhnya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw. Lain ada fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ada dua di dalam Al-Quran. Yang pertama fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw. Hendaknya kamu selalu istiqomah terhadap apa yang diperintahkan padamu. Istiqomah terhadap perintah-perintah apa saja diperintahkan kepada kamu. Sementara dan juga orang yang bertobat, wala tadghaw. Ini yang satu. Dan jangan, makanya pakai dan, karena dia menyatu. Dan jangan melakukan satu tindakan-tindakan melampaui batas-batas kebenaran. Maksudnya melakukan dosa benar itu jangan melakukan perbuatan dosa yang nyata-nyata dosa. Apakah orang itu terus kemudian terhindar? Saya bisa memahami, berusahalah untuk selalu tidak melakukan perbuatan dosa yang jelas-jelas dosa. Nah, kalau lakukan langsung bertobat, nah gitu. Kok berdosa? Ya langsung bertobat, gak ada masalah. Artinya orang yang istiqomah, berusaha istiqomah sekalipun, dia bukan berarti kemudian terhindar dari dosa. Sementara di dalam surah Fussilat tadi, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Oleh karena itu istiqomah kamu kepada Allah, wastaghfiruh, dan pakai dan bukan kemudian, dan senantiasa mohon ampun kepadanya. Bapak dan Saudara, sekuat apapun kita berusaha untuk istiqomah menjalani hidup ini, kita tidak bisa memastikan apa istiqomah kita itu sudah seperti yang dikehendaki Allah. Kita tidak bisa memastikan apakah istiqomah kita sudah seperti yang diinginkan oleh Allah. Inilah betapa Allah akan sangat marah kalau seandainya melihat hambanya yang sudah berusaha baik, tapi dia melihat dirinya merasa baik. Nah, ini yang paling tidak disukai. Karena dengan begitu dia akan rujuk orang lain menjadi tidak baik. Maka oleh Al-Quran diungkapkan istiqomah kamu, tapi wastaghfiruh, dan selalulah mohon ampun kepadanya. Jangan sekali. Kalau sekiranya setiap orang itu melihat kekurangan yang ada dalam dirinya, dia pasti tidak akan pernah merasa baik dalam dirinya, tidak pernah memandang dirinya lebih baik dari yang lain, dan oleh karena itu dia tidak akan pernah sempat untuk menjelekkan orang lain dan merendahkan orang lain. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa sekuat apapun diri kita, sesungguhnya kita tidak bisa melakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali. Kalau begitu istiqomah itu menyangkut apa? Saya pada penjelasan awal, apakah istiqomah itu menyangkut perilaku, atau istiqomah itu sesungguhnya af'al qulub, perbuatan hati? Jangan sekalian rahimahullah, di dalam beberapa hadis yang lain
tidak akan istiqomah seseorang sampai hatinya istiqomah. Jadi karena istiqomah tadi itu menyangkut keimanan, ya, Rabbuna Allah, ya Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kalau Rasulullah ucapkan Tuhanmu adalah Allah, kemudian istiqomah kamu. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah kamu. Ketika kita menyatakan, ya Allah, aku beriman kepada Engkau, aku beriman Tuhanku adalah Allah, maka itu sesungguhnya perbuatan hati. Oleh karena itu, seseorang, kenapa orang itu menjadi tidak konsisten? Nah, istiqomah adalah menyatunya ucapan, perbuatan, menyatunya ucapan dan perbuatan. Itu namanya konsisten. Bapak dan saudara, kenapa kemudian kita banyak menemukan melihat ada orang yang menjadi tidak konsisten? Padahal ini Islam, ini kan kenapa ketika ada orang tidak konsisten, ucapannya nggak bisa dipegang, ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, perbuatan tidak sesuai ucapan dan sebagainya. Kenapa orang tidak istiqomah? Itu sebenarnya gambaran dari hatinya tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Maka jamaah sekalian, penggunaan kata dalam Al-Quran yang menggunakan roh, innal ladzina qalu rabbuna Allah, roh itu memberikan sebuah pemahaman, penjelasan kepada kita bahwa seakan-akan kita disadarkan pada diri kita, Allah yang kamu imani itu adalah bukan maha kuasanya yang benar, tapi Allah yang kamu imani adalah roh. Dialah yang mengurus kamu, dialah yang merawat kamu, dialah yang mendidikmu, dialah yang mengawal kamu dari semua ciptaan menuju kesempurnaan. Itulah Allah yang kamu imani. Sehingga pegang hati. Nah, jika oleh karena itu hati sebenarnya, permainan hati inilah yang kemudian rasa takut, nanti gimana, itu hati. Yang dengan begitu kalau itu tidak bisa diatasi, dia akan terdorong atau perbuatannya. Nanti gimana ya kalau saya tidak berhasil? Nanti gimana kalau seandainya saya tidak bekerja di sana? Nanti gimana kalau saya tidak dapat itu? Rasa takut hatinya. Ini kalau tidak berhasil diatasi. Nah, bagaimana caranya mengenali Allah? Tenang aja. Oh, masa depan itu milik Tuhan kok. Masa depan itu Allah saja. Saya harus kuat. Kenapa Bapak dan Saudara? Ini ketika ini tidak kuat dia diatasi. Maka itulah yang mendorong seseorang menjadi berani berdusta, berani menipu, dia berbuat curang, melakukan korupsi, dan sebagainya. Ada sekian banyak perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Itu sesungguhnya cerminan ketidakpercayaan dia pada Tuhan melalui kata hati, meskipun tidak mengungkapkan secara langsung. Maka kata-kata itu memang begitu sangat berharganya ketika Rasulullah ditanya kepada sahabat, ya Rasulullah, kasih sebuah kata singkat tapi itu kepada alhamdulillah. Itu masalah. Sebuah nasihat yang luar biasa, bukan saja nasihat kepada para sahabat, tapi juga nasihat kepada diri kita. Tentu saja ada satu perjalanan panjang. Kenapa? Karena memang hampir semakna dengan ayat yang tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah itu di dalam surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang mukmin yang sejati adalah, hakikat seorang mukmin adalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya tsumma lam yartabu. Apakah orang mukmin itu hanya beriman pada Allah dan Rasul? Oh, tidak itunya. Tsumma lam yartabu. Yang penting pada kemudian harinya dia tidak ragu. Dia tidak ragu dengan keimanannya, tapi menggunakan kata summa. Ini menunjukkan bahwa ada satu proses yang panjang yang kemudian hati seseorang menjadi mantap, yakin betul kepada Allah dan betul pada keimanan. Bapak dan saudara sekalian, hidup, perjalanan hidup, fenomena hidup, ini namanya ilmu yakin. Saya sering mengulangi, ini namanya ilmu yakin. Satu keyakinan yang mungkin dengan ilmu itu insya Allah kita akan jadi yakin. Oh iya, ilmu yakin. Tapi ini akan bisa diperkuat dengan ilmu yakin. Apa yang saya jelaskan ini akan kemudian Bapak lihat
Bapak lihat di lapangan, di kehidupan, melihat orang itu kuat ya jalan hidup. Yang dia itu, wah dia kok gak kuat. Ini merupakan satu fenomena. Yang fenomena yang seharusnya bisa kita ambil pelajaran, yang apa yang kita lihat kita cocokkan dengan ilmu yang kita dapatkan, menjadikan kita yakin. Kita mungkin belum mengalami ini. Suatu saat setiap kali karena kita selalu bisa mengambil pelajaran dari satu fenomena yang terjadi, entah saudara kita, entah teman kita, yang untuk membuat istiqomah bahwa Rabbunallah, iya Allah yang bertanggung jawab, Allah yang mencari, Allah. Suatu saat itu akan dialami pada kita. Nah, tapi dari semuanya itu, insya Allah akan melahirkan hak yakin, satu keyakinan yang mantap terhadap Tuhan. Bapak dan saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadikan satu pelajaran berharga bagi kita semuanya, satu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dibuka hati kita untuk bisa mendapatkan kebenaran. Semoga Allah selalu membuka qalb kita untuk selalu bisa istiqomah untuk memahami kebenaran, istiqomah untuk mengimani Allah sebagai Tuhan kita. Mudah-mudahan ini kemudian merefleksi, mewujud di dalam perbuatan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Fussilat tadi, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Oleh karena itu istiqomah kamu kepada Allah, wastaghfiruh, dan pakai dan bukan kemudian, dan senantiasa mohon ampun kepadanya. Bapak dan saudara, sekuat apapun kita berusaha untuk istiqomah menjalani hidup ini, kita tidak bisa memastikan apa istiqomah kita itu sudah seperti yang diinginkan dari Allah. Kita tidak bisa memastikan apakah istiqomah kita sudah seperti yang diinginkan oleh Allah. Inilah betapa Allah akan sangat marah kalau seandainya melihat hambanya yang sudah berusaha baik, tapi dia melihat dirinya merasa baik. Nah, ini yang paling tidak disukai. Karena dengan begitu dia akan rujuk orang lain menjadi tidak baik. Maka oleh Al-Quran diungkapkan, istiqomah kamu, tapi wastaghfiruh, dan selalulah mohon ampun kepadanya. Jamaah sekalian, kalau sekiranya setiap orang itu melihat kekurangan yang ada dalam dirinya, dia pasti tidak akan pernah merasa baik dalam dirinya, tidak pernah memandang dirinya lebih baik dari yang lain, dan oleh karena itu dia tidak akan pernah sempat untuk menjelekkan orang lain dan merendahkan orang lain. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa sekuat apapun diri kita, sesungguhnya kita tidak bisa melakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali. Kalau begitu, istiqomah itu yang apa? Saya pada penjelasan awal, apakah istiqomah itu menyangkut perilaku, atau istiqomah itu sesungguhnya af'al qulub, perbuatan hati? Jangan sekalian rahimahullah, di dalam beberapa hadis yang lain, tidak akan istiqomah seseorang sampai hatinya istiqomah. Jadi karena istiqomah tadi itu menyangkut keimanan, ya, Rabbunallah, ya Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kalau Rasulullah ucapkan Tuhanmu adalah Allah, kemudian istiqomah kamu. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ketika kita menyatakan, ya Allah, aku beriman kepada Engkau, aku beriman Tuhanku adalah Allah, maka itu sesungguhnya perbuatan hati. Oleh karena itu, seseorang, kenapa orang itu menjadi tidak konsisten? Nah, istiqomah adalah menyatunya ucapan, perbuatan, menyatunya ucapan dan perbuatan. Ini namanya konsisten. Bapak dan saudara, kenapa kemudian kita bagaimana melihat ada orang yang menjadi tidak konsisten? Padahal ini Islam, ini kan kenapa ketika ada orang tidak konsisten, ucapannya nggak bisa dipegang, ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya,
perbuatan tidak sesuai ucapan dan sebagainya. Kenapa orang yang tidak istiqomah? Itu sebenarnya gambaran dari hatinya tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Maka jamaah sekalian, penggunaan kata dalam Al-Quran dengan menggunakan roh, innal ladzina qalu rabbuna Allah, roh itu memberikan sebuah pemahaman, penjelasan kepada kita bahwa seakan-akan kita disadarkan pada diri kita, Allah yang kamu imani itu adalah bukan maha kuasanya yang benar, tapi Allah yang kamu imani adalah roh. Dialah yang mengurus kamu, dialah yang merawat kamu, dialah yang mendidikmu, dialah yang mengawal kamu dari semua ciptaan menuju kesempurnaan. Itulah Allah yang kamu imani, sehingga pegang Allah. Nah, jika oleh karena itu hati sebenarnya, permainan hati inilah yang kemudian rasa takut, nanti gimana, itu hati yang dengan begitu kalau itu tidak bisa diatasi, dia akan terdorong atau perbuatannya. Nanti gimana ya kalau saya tidak berhasil, nanti gimana kalau seandainya saya tidak bekerja di sana, nanti gimana kalau saya tidak dapat itu, rasa takut hatinya. Ini kalau tidak berhasil diatasi. Nah, bagaimana caranya mengenali Allah? Jangan aja, oh masa depan itu milik Tuhan kok. Dan masa depan milik Allah saja. Saya harus kuat. Kenapa Bapak dan Saudara? Ini ketika ini tidak kuat dia diatasi. Maka itulah yang mendorong seseorang menjadi berani berdusta, berani menipu, dia berbuat curang, melakukan korupsi, dan sebagainya. Ada sekian banyak perbuatan dosa yang bukan dia lakukan. Itu sesungguhnya cerminan ketidakpercayaan dia pada Tuhan melalui kata hati, meskipun tidak mengungkapkan secara langsung. Maka kata-kata itu memang begitu sangat berharganya. Ketika Rasulullah ditanya kepada sahabat, ya Rasulullah, kasih sebuah kata singkat tapi itu kepada Alhamdulillah. Itu masalah. Sebuah nasihat yang luar biasa, bukan saja nasihat kepada para sahabat, tapi juga nasihat kepada diri kita. Tentu saja ada satu perjalanan panjang. Kenapa? Karena memang hampir semakna dengan ayat yang tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah itu di dalam surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang mukmin yang sejati adalah, hakikat seorang mukmin adalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya tsumma lam yartabu. Apakah orang mukmin itu hanya beriman pada Allah dan Rasul? Oh tidak, itunya tsumma lam yartabu. Yang penting pada kemudian harinya dia tidak ragu. Dia tidak ragu dengan keimanannya, tapi menggunakan kata summa. Ini menunjukkan bahwa ada satu proses yang panjang yang kemudian hati seseorang menjadi mantap, yakin betul kepada Allah dan betul pada keimanan. Bapak dan saudara sekalian, hidup, perjalanan hidup, fenomena hidup, ini namanya ilmu yakin. Saya sering mengulangi, ini namanya ilmu yakin. Satu keyakinan yang mungkin dengan ilmu itu insya Allah kita akan jadi yakin. Oh iya, jadi yakin. Tapi ini akan bisa diperkuat dengan ilmu yakin. Apa yang saya jelaskan ini akan kemudian Bapak lihat di lapangan, di kehidupan, melihat orang itu kuat ya jalan hidup. Yang dia dia nggak kuat. Ini merupakan satu fenomena. Yang fenomena yang seharusnya bisa kita ambil pelajaran, yang apa yang kita lihat kita cocokkan dengan ilmu yang kita dapatkan, menjadikan kita yakin. Kita mungkin belum mengalami ini. Suatu saat setiap kali karena kita selalu bisa mengambil pelajaran dari satu fenomena yang terjadi, entah saudara kita, entah teman kita, yang untuk membuat istiqomah bahwa Rabbuna Allah, iya Allah yang bertanggung jawab, Allah yang mencari Allah. Suatu saat itu akan dialami pada kita. Nah, tapi dari semuanya itu, insya Allah akan melahirkan hakul yakin, satu keyakinan yang mantap terhadap Tuhan. Bapak dan saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadikan satu pelajaran berharga bagi kita semuanya, satu pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dibuka hati kita untuk bisa mendapatkan kebenaran. Semoga Allah selalu membuka qalb kita untuk selalu bisa istiqomah untuk memahami kebenaran, istiqomah
Mudah-mudahan ini kemudian merefleksi wujud di dalam perbuatan kita. Qul qawli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan